Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita semuanya diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran akidah. Amin. Sebagai langkah awal sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya selama proses belajar mengajar kita diberi pelajaran oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita diberi Allah sehingga kita diberi kekuatan, kelancaran dalam belajar ini. Sebelum belajar dimulai, terlebih dahulu Pak Guru akan mengakses dulu. Rahajem sekarang Ati ada, Triwanda ada, Andin, Karlisa, Sapela Zulfa Ramadhani, Naetu Istiqomah, Mutiana ini, Kil Ayla Yuhotul Azmi, Ulan Fitriani, Febianti, Lalita Dewi Askar, Hani. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum menjelaskan di bab ini, kemarin telah dijelaskan tentang akidah Islam. Apa itu arti akidah? Ini Anda masih ingat kemarin? Masih ingat? Akidah itu artinya ikatan. Ikatan. Bukan ikatan cinta. Ikatan. Sedangkan menurut istilah akidah Islam adalah pokok-pokok keyakinan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Itu akidah Islam. Ada dua dasar akidah Islam. Kemarin apa Andin? Masih ingat Andin? Insyaallah masih. Coba sebutkan dasar akidah Islam apa coba? Satu, Al-Qur'an. Dua, Al-Hadis. Jadi sumber akidah Islam itu ada dua. Al-Hadis. Kemudian manfaat belajar akidah Islam itu apa? Hani. Masih ingat kemarin? Ayo, apa? Manfaat belajar akidah Islam adalah terhindar dari kesirikan. Dengan kita belajar akidah yang kuat, insya Allah kita bebas dari syirik atau bebas dari menyekutukan Allah. Sebab menyekutukan Allah itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa yang paling besar. Itulah manfaat, salah satu manfaat belajar akidah Islam, terhindar dari kesirikan. Baik, untuk bab ini ya akan dijelaskan tentang sifat-sifat Allah. Kalian barangkali masih ingat pernah mendengar sifat di internet atau di Google. Sifat-sifat Allah itu ada berapa kira-kira? 20. Apa? 20. Sifat Allah itu dibagi menjadi tiga. Satu ada sifat wajib, sifat Febianti, barangkali tahu sifat wajib adalah apa? Arti dari sifat wajib. Ayo, masih ingat? Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Itu namanya sifat wajib. Yang dua, sifat mustahil. Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Yang ketiga, sifat jahil.
Sifat yang boleh ada, boleh tidak Ada. itu namanya jaiz. Jadi kesimpulannya sifat Allah dibagi menjadi tiga. Sifat wajib Allah, mustahil, dan jaiz. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu dibagi menjadi 20. Sebagai orang Islam, kita wajib tahu, mengerti, mengetahui tentang sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. Kalian mungkin di madrasah pernah diajarkan sifat-sifat wajib Allah. Dilakukan, barangkali bisa, ada yang bisa. Mari kita lakukan bersama-sama, kita nasihkan bersama-sama. 1, 2, 3. Allah wujud Tidak makom bil alam Qiyamu binafsihi wahdaniyah Qudrat iradah ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan alimah hayasami'an siran mutakalim. Ternyata kelas ini sudah hafal semuanya, hebat, luar biasa. Alhamdulillah, kita sudah hafal apa sifat wajib Allah yang jumlahnya berapa? 20. Kalau kita sampai tidak hafal, tidak tahu sifat 20, berbahaya. Kita akan mendapat dosa dari Allah. Beruntung sekali kamu sudah hafal. Sekarang tinggal kita mempelajarinya satu persatu makna sifat wajib Allah yang 20. Paham ya? Siap? Ngerti? Siap belajar? Harus semangat. Harus semangat. Tidak boleh lemah. Yang pertama, sifat wajib Allah. Allah wujud. Apa arti wujud? Ada. Allah itu wajib ada atau wujud. Adanya Allah itu ada dengan sendirinya. Beda dengan kita manusia diadakan oleh Allah. Langit bumi diadakan oleh Allah. Berarti Allah sebagai pencipta, yang lainnya sebagai makhluk. Sebagai pencipta Allah wajib ada. Buktinya mana? Adanya langit bumi dan isinya adanya manusia, hewan dan sebagainya itu adalah bukti adanya Allah. Oleh karena itu Allah wajib bersifat ada. Wallazi khalaqas samawati wal ardh. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Yang pertama wujud, artinya Allah Maha Ada. Yang kedua idam. Barangkali dia tahu idam artinya apa? Dahulu. Ya apa? Dahulu. Idam itu artinya terdahulu atau maha awal. Sebelum adanya langit dan bumi, adanya manusia, hewan dan selainnya, itu Allah lebih dahulu ada. Paling awal. Paling di siti. Sehingga sebelum makhluk ini ada, Allah ada duluan. Karena Allah bersifat tidak. Dalilnya mana? Wal awalu wal akhir. Dia Allah maha awal atau maha pertama dan maha akhir. Itu adalah sifat wajib yang kedua, idam. Yang ketiga, bako. Apa artinya bako? Ulan, barangkali tahu. Ulan artinya apa? Bako. Apa maju istiqomah? Ayo barangkali tahu. Bako artinya apa? Ayo. Bako artinya kekal abadi. Allah itu maha kekal, maha abadi, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah hancur. Kalau kita manusia paling pol umurnya ada yang 60, ada yang 70, ada yang 100, ada yang 1000 tahun, meninggal dunia, hancur. Bumi ini nanti akan hancur, diganti yang lainnya. Dan yang baru, langit juga akan hancur. Semuanya akan hancur, akan rusak kecuali Allah. Karena Allah itu bersifat wa yabqa wajhu rabbika
Dzul Jalal. Tetap kekal wajah Tuhanmu. Jadi kesimpulannya Allah itu wajib kekal abadi, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah hancur. Itu Allah. Berbeda dengan yang lainnya, pasti akan hancur. Dunia ini pasti akan fana. Akan apa? Fana. Fana itu tapi kalau Allah akan selama-lamanya abadi. Ya, itu Allah. Kemudian lagi sifat berikutnya yang keempat, sifat Allah yang perlu kita ketahui adalah mukhalafatun lil hawa. Mutia, barangkali tahu artinya. Mukhalafatun lil hawa artinya apa? Berbeda dengan makhluk. Yang berbeda dengan makhluknya. Manusia makan, Allah tidak makan. Berbeda. Manusia tidur, manusia ngantuk, Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Manusia makan, Allah tidak makan. Manusia punya anak, punya istri, punya ayah, Allah tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya ayah. Berbeda dengan makhluk. Makanya Allah wajib mukhalafatul hawa, berbeda dengan makhluk. Kemudian apa lagi? Berikutnya, sifat wajib berikutnya yang kita ketahui adalah qiyamuhu binafsihi. Artinya apa qiyamuhu binafsihi? Berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak butuh bantuan yang lainnya. Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya itu tidak butuh bantuan yang lain. Allah sendiri yang menciptakannya. Allah sendiri yang menjaganya. Allah sendiri yang memeliharanya. Tidak butuh bantuan yang lain. Berbeda dengan kita. Ya, kita yang namanya manusia itu makhluk sosial. Butuh yang lainnya. Contoh, guru butuh muridnya. Guru butuh murid. Kiai butuh santri, santri butuh kiai, wanita butuh laki-laki, ya. Laki-laki butuh wanita, suami butuh istri, dan sebagainya. Karena kita dalam makhluk sosial butuh lainnya. Allah tidak butuh. Silakan semua makhluk maksiat kepada Allah tidak berpengaruh kepada Allah karena tidak butuh. Silakan manusia semuanya taat, tidak akan berpengaruh kepada Allah. Sebab apa? Ibadah kita, kebaikan kita itu kembalikan kepada kita sendiri, bukan kepada Allah. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk. Karena Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Berikutnya yang wajib kita ketahui, Allah wajib bersifat wahdaniyah. Artinya apa? Jadi siapa yang tahu? Wahdaniyah itu Allah Maha Tunggal atau Allah Maha Esa. Allah hanya satu. Penguasa jagat seluruh semesta ini adalah hanya Allah satu. Itu adalah Allah bersifat wahdaniyah atau ahad. Berapa? Satu. Coba kita bayangkan, seandainya di bumi ini ada Tuhan selain Allah, akan hancur. Ibaratnya ada bis, supirnya dua, yang satu belok kanan pengennya, yang satu belok kiri. Masing-masing supir akan memilih sendiri-sendiri, akan hancur. Yang satu pengen belok kiri, yang satu pengen belok kanan, hancur. Demikian juga alam ini hanya satu, yaitu Allah yang Maha Tunggal. Karena itu Allah bersifat tunggal. Dalilnya mana? Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa. Di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allah katakan, wahai Muhammad, Allah Maha Tunggal. Allah Maha Satu. Sampai di sini kira-kira paham belum? Paham? Alhamdulillah. Dari wujud, idam, tato,
Wah, Dania, baru 6. Lanjut. Lanjut. Kemudian sifat berikutnya yang kita pilih adalah kudrot. Apa itu kudrot? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa menciptakan sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Apalagi yang ada menjadi lebih ada lagi, bukan lagi. Mudah bagi Allah, sebab Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa menciptakan alam ini, memeliharanya, dan nanti juga menghancurkannya. Itu Allah kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Itu adalah kudrat. Yang kedua, yang berikutnya iradah. Apa itu artinya iradah? Iradah artinya apa artinya iradah? Nah itu iradah itu artinya Allah bersifat punya kehendak, punya keinginan Allah pasti terkabul, pasti terlaksana. Tapi berbeda dengan kita, keinginan kita belum tentu terlaksana. Kita pengen cantik, pengen kaya, nyangkanya kita pas-pasan. Ya. Karena kehendak Allah berbeda. Allah menginginkan sesuatu pasti terjadi. Dari namanya di surat Yasin ya ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkeinginan sesuatu, Allah berfirman kun jadilah, fayakun maka terjadilah. Sebab Allah Maha Hebat. Betul. Kemudian berikutnya lagi ilmu. Apa artinya ilmu? Allah itu zat yang paling maha mengetahui. Ilmu Allah meliputi segalanya. Pengetahuan Allah meliputi segalanya. Nah, semuanya diketahui oleh Allah. Contoh, kamu umpamanya puasa Ramadan, kamu pengen minum, pengen sesuatu, makan di kamar, dikunci, padahal puasa, tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Puasanya batal. Walaupun manusia tidak tahu, kamu ngumpet di mana, di gua, di kamar untuk makan, lagi kondisi puasa, tapi diawasi Allah. Sebab Allah Maha mengetahui. Jangankan itu, terletak di hati kita aja, ya keinginan hati kita aja, manusia semuanya itu diketahui oleh Allah. Belum diucapkan, baru di hati itu sudah diketahui Allah. Itu sangat hebatnya Allah. Semuanya diketahui Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Berikutnya lagi yang harus kita ketahui hayat. Artinya hayat apa itu? Andin. Hayat. Apa artinya andin? Kalian sudah tahu? Hayat itu katanya Allah wajib hidup. Allah itu hidup selamanya. Hayatun abadan. Hidupnya akan selamanya. Tidak akan pernah ya, kita lagi ya. Tadi apa? Hayat, hidup. Allah itu akan hidupnya selamanya, tidak akan pernah mati. Kalau manusia, hewan pasti mati, tapi kalau Allah hayatun abadan, hidupnya akan kekal selamanya, tidak akan pernah mati. Kemudian bentuknya sama. Allah Maha mendengar. Allah wajib maha mendengar. Suara apapun didengar oleh Allah. Baik suara yang iri, suara yang sedang maupun suara yang besar, semuanya didengar oleh Allah. Allah bersifat sama. Kemudian basar. Allah Maha melihat. Semuanya dilihat oleh Allah. Dimanapun tempat, di langit, di bumi dan sebagainya, semuanya itu dilihat oleh Allah. Sebab Allah itu Maha
Maha melihat. Kita yang di sini dilihat oleh Allah, semuanya dilihat oleh Allah. Sebab Allah itu punya sifat wajib basar. Kemudian kalam. Allah itu bersifat kalam. Apa itu artinya kalam? Allah itu wajib berbicara atau berfirman. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berfirman kepadamu Musa alaihissalam. Allah berbicara langsung dengan nabimu Musa. Itulah bukti Allah bersifat kalam. Berikutnya lagi, qadirun, ya, berkuasa, muridan, berkehendak, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalam. Setelah tadi Pak Guru sampaikan tentang sifat-sifat wajib Allah, berikutnya adalah kita membahas tentang sifat mustahil Allah. Seperti telah dijelaskan tadi, ya, sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, atau sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat mustahil ada berapa kira-kira? Ada 20. Sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil juga ada 20. Baik, kita akan mencoba untuk mempelajari satu persatu. Sifat mustahil Allah ada 20. Yang pertama, Adam, ya. Adamun pakai ain, ya. Kalau pakai hamzah itu Adam, Nabi Adam. Tapi kalau sini Adamun artinya apa? Allah tidak mungkin tidak ada. Ya. Allah mustahil tidak ada. Sebab apa? Allah Maha ada. Buktinya apa? Adanya seluruh alam semesta ini, langit dan isinya, bumi dan isinya, hewan dan sebagainya adalah menunjukkan bukti adanya Allah. Oleh karena itu, Allah mustahil tidak ada. Itu yang pertama, sifat mustahil Allah. Kemudian yang kedua, sifat mustahil Allah yang kedua adalah hudus. Artinya apa? Baru. Allah tidak mungkin baru, sebab Allah itu Maha pertama. Sebelum alam semesta ini ada, maka Allah lebih dahulu ada. Allah lebih dahulu ada. Manusia adanya berikutnya setelah Allah. Malaikat juga sama seperti itu, ya. Oleh karena itu Allah mustahil baru, atau Allah mustahil maha akhir, ya. Allah mustahil baru, ya. Karena Allah maha awal atau kidan. Berikutnya adalah fana. Sifat mustahil Allah berikutnya adalah fana. Artinya apa fana? Ya. Barangkali ada yang tahu fana. Ya. Fana itu artinya rusak atau hancur. Ya. Allah tidak mungkin hancur. Allah tidak mungkin rusak. Kalau manusia akan rusak, akan hancur. Semesta ini akan hancur. Bumi, langit dan isinya akan hancur. Kecuali Allah. Allah itu bersifat baqo, artinya kekal selamanya. Oleh karena itu Allah mustahil fana, Allah mustahil rusak, Allah tidak mungkin rusak. Dalilnya mana? Wal awal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Allah zat yang maha kekal, yang memiliki keagungan, ya. Oleh karena itu, menurut ayat di atas berarti Allah maha kekal. Mustahil Allah bersifat fana atau rusak. Berikutnya adalah mumasalatul hawadisi. Allah tidak mungkin serupa dengan makhluk. Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Karena apa? Karena Allah berbeda dengan makhluk. Antara pencipta dan ciptaannya mesti berbeda. Antara yang mencipta dan ciptaannya mesti berbeda. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Oleh karena itu, Allah mustahil menyerupai makhluknya. Allah mustahil sama dengan makhluknya. Karena apa? Karena Allah berbeda dengan makhluk. Kemudian lagi sifat berikutnya adalah ihtiyaju li ghairihi. Allah tidak mungkin butuh dengan makhluknya.
Ya, Allah tidak mungkin butuh dengan makhluk. Sebab apa? Allah tidak mungkin butuh dengan makhluk. Ketika menciptakan alam semesta ini, langit dan isinya, bumi dan isinya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, itu Allah sendirian. Tidak butuh yang lain. Bahkan Allah tidak butuh ibadah kita. Kita ibadah kepada Allah, nanti manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Oleh karena itu, Allah tidak mungkin butuh dengan makhluknya. Artinya apa? Allah mustahil butuh dengan makhluknya. Berikutnya adalah ta'adud. Allah tidak mungkin berbilang atau lebih dari satu. Sebab Allah itu maha satu. Coba kita bayangkan, seandainya Allah lebih dari satu, maka dunia ini akan hancur. Dunia ini akan rusak. Kita ambil contoh saja sebuah bus, ya. Ketika dinakodai, ketika ada supirnya dua, ya. Supirnya satu belok kanan pengennya, supir yang kedua belok kiri, masing-masing supir itu akan punya keinginan sendiri-sendiri, ya. Akhirnya tidak akan terganggu, tidak akan teratur, akhirnya akan hancur, ya, mobil akan kecelakaan. Demikian juga alam semesta ini. Seandainya ada Tuhan selain Allah, maka alam ini akan hancur, alam ini akan berantakan, ya. Karena di dunia ini hanya Allah, hanya satu, maka teratur, bisa dipelihara oleh Allah, ya. Makanya sekali lagi, Allah tidak mungkin lebih dari satu. Dengan kata lain, Allah Maha Esa atau Wahdaniyah, ya. Sebaliknya, Allah tidak mungkin berbilang atau Allah tidak mungkin lebih dari satu, karena Allah Maha Satu. Berikutnya adalah, sampai sini kira-kira punya gambaran, punya pemahaman, ya. Syukur-syukur semuanya dapat menangkap dengan baik, ya. Kalaupun tidak bisa, nanti kita beri kesempatan tanya jawab, ya. Berikutnya adalah ajzun. Sifat mustahil berikutnya adalah ajzun. Allah tidak mungkin lemah, ya. Allah tidak mungkin lemah, sebab Allah itu maha kuasa. Allah kuasa menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah kuasa menciptakan, juga Allah maha berkuasa untuk menghancurkannya, ya. Buktinya mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Oleh karena itu, melihat ayat itu, mustahil Allah bersifat ajzun, atau Allah mustahil bersifat lemah. Allah tidak mungkin bersifat lemah. Berikutnya lagi, sifat mustahil berikutnya lagi adalah karohah, terpaksa. Allah tidak mungkin terpaksa menciptakan alam semesta ini, ya. Sebab Allah punya sifat iradah. Allah mempunyai sifat kehendak, ya. Kehendak Allah tidak dipaksa oleh sesuatu pun, ya. Kehendak Allah tidak bisa dipaksa oleh sesuatu pun. Oleh karena itu, Allah tidak mungkin bersifat terpaksa atau karoh. Dalilnya mana? Di surat Yasin. Innama amruhu iza rada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah pengen sesuatu, maka Allah berfirman kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Itulah bukti ayat Allah itu tidak mungkin terpaksa. Berikutnya lagi adalah jahlun. Allah tidak mungkin bodoh. Allah tidak mungkin bodoh. Sebab apa? Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Di seluruh jagat ini semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah sangat luas, ya. Berbeda dengan makhluk manusia, umpamanya
pengetahuannya sangat-sangat terbatas. Ya. Karena Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu Allah tidak mungkin bodoh. Allah tidak mungkin jahil. Sebab Allah Maha ilmu, Maha mengetahui. Kemudian lagi apa? Berikutnya adalah mautun. Sifat mustahil berikutnya adalah mautun. Apa itu mautun? Mautun adalah mati. Allah tidak mungkin mati. Allah tidak mungkin mati. Sebaliknya Allah wajib hidup selama-lamanya. Tidak akan pernah mati selamanya. Berbeda dengan yang lainnya, pasti mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa akan mengalami kematian. Tapi kalau Allah ya, la yamutu abadan. Allah tidak akan mati selamanya. Oleh sebab itu Allah Maha hidup selamanya. Sebaliknya Allah tidak mungkin mati. Kemudian lagi apa? Sumun. Apa itu artinya sumun? Allah tidak mungkin tuli. Allah tidak mungkin tidak mendengar. Alias apa? Allah Maha mendengar. Seluruh suara apa saja, baik suara rendah, sedang maupun tinggi, didengar oleh Allah. Berbeda dengan manusia, pendengarannya sangat-sangat terbatas. Suara lirih saja kadang-kadang tidak mendengar. Suara besar apalagi bisa merusak gendang telinga. Tapi karena Allah Maha mendengar. Sebaliknya Allah tidak mungkin tuli. Allah tidak mungkin tidak mendengar. Berikutnya umyun. Allah tidak mungkin buta. Allah tidak mungkin tidak melihat. Allah Maha melihat. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah mendengar dan Maha melihat. Oleh karena itu mustahil Allah bersifat umyun atau mustahil Allah bersifat buta. Seluruh jagat semesta ini dilihat oleh Allah. Tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah. Semuanya dilihat oleh Allah. Oleh karena itu Allah tidak mungkin buta. Berikutnya bukmun. Allah tidak mungkin bisu atau tidak mungkin tidak bisa berbicara. Alias apa? Allah Maha berbicara atau berfirman. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berfirman dengan Nabi Musa. Ya. Dengan ayat ini menunjukkan bahwa mustahil Allah bisu. Mustahil Allah tidak bisa berbicara. Mustahil, sebab Allah itu Maha berbicara atau berfirman. Berikutnya ya, ajizun. Artinya lemah, ya. Mukraha, terpaksa. Jahilan, bodoh. Mayitan, mati. Asammu, tuli. A'ma, buta. Abgam. Itulah sifat mustahil Allah ada 20. Sampai di sini kira-kira sudah paham belum? Ya. Masih bingung? Ya, jadi sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20. Sekarang yang terakhir, sifat Allah jaiz, yaitu sifat Allah boleh ada, boleh tidak ada. Allah punya sifat bebas. Kebebasan Allah tidak bisa dibatasi oleh sesuatu itu. Ya, itu namanya sifat jaiz. Sifat yang boleh ada, boleh tidak ada. Setelah kita mengetahui apa namanya sifat wajib Allah, mustahil Allah, jaiz Allah, kemudian kita langkah berikutnya adalah bagaimana ciri orang yang iman kepada sifat wajib Allah. Ya. Perilaku apa saja kira-kira orang yang beriman kepada sifat Allah? Ya. Yang pertama, selalu berlapang dada. Ya. Artinya apa? Orang yang beriman kepada sifat Allah senantiasa tenang dan tidak pernah putus asa, yakin
bahwa pada diri kita baik yang menyenangkan maupun menyesakkan merupakan cobaan dari Allah. Artinya apa? Kita selalu yakin tentang sifat Allah, makanya selalu bersifat lapang dada. Yakin semuanya itu dari Allah. Kemudian selalu bersyukur dalam segala hal. Apapun yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Apapun yang diberikan oleh Allah baik kepada kita. Baik yang diberi sedikit kita bersyukur. Diberi banyak bersyukur. Semuanya harus kita syukuri. Kemudian apa? Selalu berbuat kebaikan. Selalu berbuat kebaikan. Sehingga kita tidak boleh iri, dengki atau apapun. Itulah kira-kira ciri-ciri orang yang mengimani sifat Allah. Yang pertama tadi, selalu berlapang dada. Kemudian selalu bersyukur kepada nikmat Allah. Kemudian selalu berbuat kebaikan. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat Allah. Kemudian yang terakhir, ya, bagaimana sih perilaku orang yang beriman kepada sifat Allah? Ya. Yang pertama adalah menyembah Allah dan tidak menyentuhkannya. Ya. Menyembah kepada Allah dan tidak akan menyentuhkannya. Mendoakan Allah. Karena apa? Dosa syirik atau dosa musyrik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Makanya kita berdoa supaya kita dijauhkan Allah dari sifat musyrik. Kita yakin tentang sifat Allah, makanya kita harus menyembahnya kepada Allah. Yang kedua, tidak berprasangka buruk terhadap Allah. Tidak berprasangka buruk kepada Allah. Sebab semuanya adalah Allah berikan kepada kita adalah dalam rangka apa? Supaya untuk kebaikan kita semuanya. Yang ketiga, berikutnya, berusaha untuk tidak sombong dalam kehidupan ini. Ya. Sebab apa? Semuanya adalah milik Allah. Harta kita milik Allah, kesehatan kita milik Allah, semuanya milik Allah. Kita tidak boleh sombong, walaupun kita kaya raya, pintar apapun, itu tidak boleh sombong. Semua apa? Karena akhirnya adalah karena Allah. Selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Kita manusia, ya, itu makhluk sosial, butuh bantuan yang lain, butuh pertolongan orang lain, butuh berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kemudian mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Ya. Tolong menolong antar sama. Yang terakhir adalah berhati-hati dalam berbuat, karena apapun bukan kita akan selalu dari Allah. Ya. Berarti berhati-hati dalam perbuatan. Sebab apa? Allah Maha melihat kita. Walaupun orang lain tidak bisa melihat kita, ya, umpamanya kita maksiat sendirian, tapi karena ada Allah mengawasi, maka semuanya akan diawasi Allah. Kalau kita iman kepada sifat-sifat Allah, maka perilaku kita sebagai orang beriman adalah berhati-hati dalam berbuat, karena apapun perbuatan kita akan selalu diawasi Allah. Itulah kira-kira perilaku orang yang beriman kepada sifat Allah. Dari sini kira-kira sudah paham ya? Baik, berarti kesimpulannya, ya. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3. Ya. Ada sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib Allah ada 20. Ya, ada 20. Ya. Ada 20. Untuk mempermudah hafalan, ya, saya akan melakukannya. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawatifi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu adalah sifat wajib Allah yang harus dimiliki oleh Allah. Jumlahnya ada 20. Kita wajib hafal, wajib tahu artinya, dan kalau tahu artinya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak hafal sifat wajib Allah yang 20, maka kita akan mendapatkan dosa. Kemudian
sifat mustahil Allah ada 20 ya, dari 20 sifat mustahil Allah ya. Yang pertama tadi ya, adam hudus fana mumasalat hadisi ihtiyaj diri ta'addud ajzun karoha jahlun mautun sumun umyun bukmun ajizan mukrohan jahilan mayitun asamu a'ma abkam. Itu adalah sifat mustahil Allah ada 20. Yang terakhir jais Allah, sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. Itulah kesimpulannya, macam-macam sifat Allah ada di 31, sifat wajib, mustahil dan jais. Saya kira ini saja yang dapat kita sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi